di hadapan Tuhan itu sangat dipuji dan diaturkan. Sebab itu saudaraku, jangan takut, karena semua itu bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Memang awal itu sangat pedih, sangat bingung, takut, dan seolah-olah tidak punya bahan. Tapi waktu-waktu 2, 3, atau 4 kali itu pasti Roh Kudus bekerja di kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tadi berbicara dari hal kasih. Ya, kalau dijabarkan lebih dalam, dulu kisah ini ada di dalam kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, coba dibuka. Saya hanya tambahkan sedikit saja, baru jam 9 saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, yang sudah dapat silakan baca. Ya, Tuhan baca. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, beginilah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Cukup dulu. Kamu adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah sendiri. Saudaraku, engkau dan saya itu di sini itu adalah orang-orang yang dipilih Allah. Amin. Di dalam Yohanes pasal 17 berkata, aku ada di dalam mereka dan mereka ada di dalam aku. Mereka bukan berasal dari dunia, tetapi mereka itu berasal dari surga, sama seperti aku berasal dari surga. Karena aku bukan berasal dari dunia. Saudara dan saya adalah asalnya dari surga. Dan jika kita berasal dari surga, tentunya citra surga itulah yang nempel di dalam kehidupan kita. Kita bukan berasal dari dunia. Oleh sebab itulah dunia memusuhi kita, wajar. Oleh sebab itu kesusahan menimpa di dunia ini, menimpa diri kita. Kalau orang dunia segala cara mereka lakukan untuk memenuhi kehidupan mereka. Tetapi tadi seperti satu untuk paling juga orang makan, dia sakit perut lagi. Memang itu kesusahan, kesulitan, tetapi itu tidak membawa satu malapetaka di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka diberkati saat lambat atau cepat Tuhan memberkati. Dan saya mau tanya, apakah hari ini ada yang tidak makan di sini? Ada yang kurang makan? Itu walaupun bertati-tati, tetapi Tuhan tetap memelihara. Haleluya. Itu kita tidak perlu khawatir dan takut menghadapi tantangan hidup ini di dunia ini, karena kita bukan berasal dari dunia. Amin. Kita berasal dari surga. Sebab itu saudaraku, citra surga itulah yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Amin. Citra surga itulah yang harus mewarnai diri kita. Dan dalam bicara kita pun, kita membicarakan tentang citra surga yang ada di dalam firman itu. Firman itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Walaupun 1-2 ayat,
Tetapi itu saudaraku punya makna yang menghidupkan di dalam diri kita. Satu ayat saja itu hidup. Karena roh itu hidup. Roh Allah itu hidup. Dan roh Allah itu hidup di dalam diri kita. Untuk menerangi diri kita, menerangi sesama kita, dan menerangi orang yang kita katakan firman itu kepada mereka, sehingga mereka diselamatkan. Saudaraku, karena roh itu hidup dan firman itu hidup. Sebab itu kita tidak usah takut dan gentar. Firman berkata, dulu kamu ada di dalam kegelapan, tapi sekarang kamu ada di dalam terang. Terang itu yang menerangi kehidupan kita. Saudaraku, di saat saya sakit itu, Tuhan bekerja dan berkarya, memperlihatkan mujizatnya begitu dahsyat dan luar biasa. Seharusnya saya dioperasi tapi tidak, dan ansur-ansur Tuhan menyembuhkan. Dan obat pun saudaraku di Tuhan, ya ada yang supply dan yang sebagainya. Semuanya itu karena Tuhan. Itu kata anugerah Tuhan. Jadi hidup kita ini jangan buat takut. Sakit penyakit akan menimpa diri kita, itu berarti satu ujian bagi kita, agar supaya kita naik kelas. Masalah percobaan datang sini berganti supaya kita naik kelas. Bagaimana kita berani untuk menghadapi semua tantangan ini? Kita harus menyadari diri bahwa kita ini adalah berasal dari surga, bukan dari dunia. Kalau dunia memusuhi kita itu wajar, tapi ingat, Roh Kudus bisa ya bekerja, berkarya melalui kuasa-kuasa apapun, kuasa orang kuat maupun kuasa-kuasa yang punya uang sekalipun. Sama seperti Elia di Sungai Kerit, dia kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan suruh burung elang mengancam roti dan daging kepada dia. Allah mampu, saudaraku, menyuruh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk menolong saudara. Sebab itu ada cara-cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena hati manusia ada dalam tangan Tuhan, dan bukan ada di dalam tangan kita. Kita memakai pikiran kita yang hanya sebesar bapau. Ya, bapau mungkin ada lebih besar. Itu bapau kecil, saudara, yang dalamnya ada ya untinya itu mungkin kacang hijau atau apa. Tidak berarti sama sekali otak kita ini. Bahkan otak kita selalu diisi dengan persoalan masalah bertubi-tubi, bahkan kejahatan timbul melalui otak kita. Otak kita kadang-kadang tidak bersih. Kita mau bersih tetapi tidak bisa bersih karena kita melihat mata ini masih memandang, maka masuklah ke otak ini. Kalau otak ini sudah mulai bekerja dan akhirnya hal-hal yang dilarang Tuhan pun akhirnya terjadi. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, betul-betul kita harus menyadari diri pada saat persoalan masalah yang mau menggelapkan pikiran dan hati perasaan kita. Ada Tuhan yang mampu membebaskan kita. Ada Tuhan yang mampu melepaskan kita daripada segala persoalan itu. Oleh sebab itu, saudaraku, engkau dan saya tidak perlu khawatir dan takut menghadapi apapun itu. Hari ini engkau belum diberkati, pasti besok diberkati. Saudaraku yang kekasih, Tuhan bilang engkau jadi kepala dan bukan ekor. Selama saya sakit, saya tidak pernah kerja. Tetapi
gaji tetap berjalan sampai hari ini. Saya paling pergi ke kantor 3 hari dalam 1 minggu. Pergi jam 8, pulang jam 12. Selama bulan ini, pergi jam 8, pulang jam 12. Perusahaan mana yang bisa menerima seperti itu, saudara? Karena kita ini kepala dan belakang. Sehingga berusaha dunia pun menghormati dan menghargai kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudara, peliharalah Kristus dalam dirimu. Apa yang dilarang Tuhan, mari kita hancurkan semua itu. Lepaskan dari pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan berkat itu mengalir dalam kehidupannya kita. Saudara, kita tidak bisa berpikir bahwa kita ini udah pintar, udah hebat, ya kita bisa dipakai dimanapun. Jangan berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah bahwa kita ini tidak bisa apa. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita bisa dapat melakukan sesuatu. Kalau bukan Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kita, kita akan biasa-biasa saja. Kita lebih parah dari orang dunia. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat dari diri kita ini, ingat bahwa kita ini berasal dari surga, bukan berasal dari dunia. Minggu depan kita akan pertemuan dulu. Dan firman Allah saya akan bawa. Saya harap Anda supaya semua hadir, karena ini penting sekali bagi kita. Ayat yang ke-10 belum dibaca. Satu ayat. Beberapa jam ini. Ayat 10. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan Allah, bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, hanya belas kasihan. Hanya belas kasihan Allah bagi diri kita masing-masing, saudaraku. Hanya belas kasihan Allah, bukan kekuatan dan kemampuan kita. Kita harus menyadari itu. Kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa melakukan ini, kalau bisa kita mengajar dan lain sebagainya untuk menghidupi diri kita, itu bukan karena kita mampu, tapi belas kasihan Allah. Ada dorong-dorong mampu, itu belas kasihan. Kalau tidak ada yang mengajar bagaimana ada bisa dapat itu. Ada yang juga ya sehari-hari pergi ya dengan motor untuk cari penumpang sekalipun. Kalau bukan belas kasihan Allah, tidak mungkin ada dapat. Oleh sebab itu, saudaraku, hanya belas kasihan Allah kita harus sadari. Kalau kita hidup hari ini hanya belas kasihan Allah, bukan karena kemampuan kita. Kita harus menyadari hidup ini. Berapa tinggi engkau punya titel sekalipun, hanya belas kasihan Allah. Engkau yang tidak punya titel sekalipun, engkau hidup sampai hari ini, hanya belas kasihan Allah. Semua kita tidak ada perbedaan. Ingat, hanya belas kasihan Allah. Kita hidup sampai hari ini. Kita bisa makan dan kita bisa minum, kita bisa pakai dan sebagainya. Hanya belas kasihan Allah. Engkau yang punya anak sekarang, itu hanya belas kasihan Allah. Dan engkau tidak mampu untuk memelihara anakmu tanpa Allah campur tangan dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Itu hanya belas kasihan Allah.
waktunya tiba. Mungkin anak-anak itu bangor, anak-anak itu akhirnya tidak lagi mau mendengar kata-kata kita. Tapi ingat, Allah juga memperhatikan anak-anak itu. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan merelakan mereka untuk hidup di dunia ini, berarti saudaraku, Allah bertanggung jawab untuk anak-anak itu. Karena dia yang merajut di dalam rahim ibu itu. Anak-anak itu dirajut oleh Allah dalam rahim ibu itu, sehingga mereka dilahirkan. Saat mereka dilahirkan, saudaraku, itu belas kasihan Allah bagi keluarga itu. Oleh sebab itu anak-anak itu adalah milik Allah, bukan lagi milik diri kita, saudara. Seringkali kita membela anak mati-matian. Tetangga jiwir anak itu karena nakal, itu udah mulai. Apalagi kalau orang timur ya, dia sudah mulai kurang ajar, kayak gitu kita berantem. Ini saudaraku, orang lain lagi mengajar anak kita harus bersyukur, jangan baku pukul. Kita cari perkara itu namanya. Ingat kita, warnai diri kita adalah warna kerajaan surga, bukan warna dunia. Kalau warna dunia maunya berantem, warna dunia maunya ya clash, warna dunia maunya mementingkan diri sendiri. Tapi warna surga, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah warna surga. Itulah kasih Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah warna surga. Itulah kasih Allah yang harus dipegang siapapun dia. Kenapa saya waktu Yesus dihajar, hancurkan habis-habis. Dia bilang, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudaraku, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh saudaraku yang dekat, Tuhan punya cara yang dahsyat bagi kita. Kita harus terus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Haleluya. Banyak yang tidak hadir hari ini. Kita berdoa untuk mereka yang tidak hadir. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Apakah ada kemalasan atau mereka mungkin lebih senang tidur daripada datang dari hati. Karena firman itu membangkitkan iman, percaya untuk hidup lebih dekat lagi, lebih dekat dan lebih akrab dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita dekat dan akrab dengan Dia. Hari kesaksian saudaraku, Pak Andreas, memang kalau sudah umur 80 atau 78 ke atas, itu sudah waktu Tuhan untuk panggil. Saudaraku, umur manusia hanya 70. Kalau masih 69 masih untung, masih 1 tahun lagi. Saya 63, berarti masih untung, masih ada 7 tahun lagi. Tapi kalau Tuhan percayakan 100 tahun lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita harus hidup panjang-panjang tetapi tidak melakukan firman, percuma. Lebih baik Tuhan angkat cepat-cepat. Kedua, kenapa kita hidup? Kenapa kita hidup dan tidak memberitakan firman?
Tidak mengenakan pada di luar untuk Tuhan. Sia-sialah hidup kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang kerajaan surga, kita harus mau mengajak orang lain untuk beribadah dan mengajak orang lain masuk ke dalam Tuhan. Itu baru bermakna bagi orang lain. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara kita, mereka yang baru percaya Tuhan, yang diselamatkan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara kita yang dari seberang, justru sekarang mereka sangat giat untuk menarik semua orang, tentunya teman-teman mereka, untuk datang menerima Yesus. Saya ingat tahun 2004 saya ada di puncak dan saya ketemu dengan seorang pemilik pesantren. Ada 2.000 pesantren yang ada padanya. Dia membiayai itu pesantren di Sukabumi. Apa yang terjadi, saudara? Saya kenal sama dia, ya. Begitu saya kenal, dan akhirnya saya datang ke pesantren itu di Sukabumi. Saya datang ke pesantren itu, saudara. Di sana saya juga tidur di pesantren itu. Saya pendeta, dia juga kiai, tapi saya tidur di sana. Dan pada suatu ketika, saudara, berbicara tentang firman, tentang Injil Kristus. Mungkin saudara pernah dengar Salman Al-Farisi, Profesor Dr. Salman Al-Farisi. Itu saudaraku kiai besar di pesantren ini. Ada 2.000 pesantren yang dia biayai dari Kuwait. Dia lulusan Kuwait. Dan apa yang terjadi, saudaraku, akhirnya dia berpuasa bersama-sama di puncak, sama-sama kami hamba Tuhan, dia berpuasa bersama. Dan habis puasa kita makan daging babi sama-sama juga. Dia bilang jangan kasih tahu ya siapa siapa. Ya, tidak. Saya ke pesantren itu, saudara. Ada suatu ketika dia telepon saya, Pak Pendeta, kami kehabisan beras, pesantren kehabisan beras. Apa yang terjadi? Saya pergi ke seorang mantan daripada polisi, kepala polisi, dan datang, dan apa yang terjadi? Saya bilang, ini ada pesantren begini. Tolong kirimkan beras. Dia kirim saudaraku 9 ton beras ke pesantren. Dan apa yang terjadi? Pesantren itu dapat. Apa dampaknya, saudara? Dampaknya dari pesantren itu, anak-anak itu akhirnya saudara punya kesal. Setiap mereka berdoa, dia tambah lagi satu jurus, yaitu doa Bapa. Sudah habis doa, mereka sholat, ada satu juz lagi ditambah. Akhirnya, yaitu doa Bapa kami yang diajarkan dengan Yesus. Luar biasa. Dan sampai sekarang, saudaraku, begitu mereka selesai itu, mereka bilang apa? Saya mau dari orang Kristen. Itu pesantren, saudara.
dan kita berdoa banyak untuk mereka. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dari orang seberang mereka akhirnya menciptakan firman. Dan sekarang ribuan orang dari orang seberang mereka semua sudah terima Yesus dan Tuhan. Mereka bukan jadi orang Kristen, tapi mereka jadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga, pengikut Yesus. Ada pengikut Yesus? Saya juga pengikut Yesus. Kita semua pengikut Yesus. Agama Kristen tidak menyelamatkan satu orang pun, tapi Yesus yang menyelamatkan. Oleh sebab itu kita harus proklamirkan Yesus, bukan agama Kristennya yang kita proklamirkan, tapi Yesus yang kita proklamirkan kepada dunia ini, supaya banyak orang diselamatkan. Agama Kristen itu hanya satu perkumpulan menampung orang-orang yang percaya Kristus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ingat sekali, agama Kristen tidak menyelamatkan. Berapa banyak orang yang ada di gereja besar-besar sana, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka justru hidup di dalam keduniawian dan mengakibatkan apa yang terjadi, saudaraku. Banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Apakah engkau yang dipilih? Dan kedua, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Ingat saudaraku, jangan sampai kita terkemudian, tapi mari kita terdahulu, terus terdahulu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saat Tuhan datang, kita terangkat. Hari Jumat kemarin saya berbicara dari hal yaitu angka 666 itu. Coba seorang Pak, saya mau mulai, saya butuh ini supaya saudara tahu. Angka 66 itu adalah satu angka antikris. Baca di dalam Wahyu pasal 13, mulai ayat 17 dan 18. Cepat baca, cepat kita pulang. Baca. Wahyu 13 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666 antikris. Saudaraku, siapa yang pakai tanda itu, apa yang terjadi dengan dia? Sekarang sudah banyak yang pakai tanda itu. Di Eropa semua, Belgia, semua sudah pakai tanda itu. Di Amerika sudah, tanda itu sudah mulai dipakai. Dan di perbankan pun sudah memakai tanda itu. Saudaraku, dan ini kejahatan sudah mulai terjadi. Angka antikris itu sudah mulai terjadi. Sudah waktunya Tuhan segera datang. Ingat itu. Mereka yang pakai tanda itu, Wahyu 16 ayat 2. Apa yang terjadi dengan mereka yang pakai tanda 66 itu, chip itu? Ya, baca. Wahyu 16 ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan jawanya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, mereka yang memakai tanda 666 atau chip itu akan timbul bisul-bisul yang mematikan. Udah pakai itu saja sudah terhempas dari kerajaan surga. Baru pakai saja sudah tidak lagi namanya tercoret di kerajaan surga. Baru pakai saja. Endingnya
saudara. Indonesia habis corona ini itu tanda akan disosialisasikan kepada semua manusia yang ada di Indonesia. Corona ini bukan terjadi karena siapa? Karena antikris sudah terjadi dari iluminasi. Inilah pekerjaan iluminasi, pekerjaan antikris, the new age movement, dunia baru. Supaya apa, saudaraku? Supaya manusia dimusnahkan. Kita masih ada Tuhan yang menolong kita. Oleh sebab itu bukan saja Indonesia, seluruh dunia. Dan the new age movement inilah yang mempropagandakan ya virus-virus ini. Kenapa? Karena saudaraku, banyak hal mereka mau mengambil alih seluruh dunia ini, termasuk Donald Trump. Donald Trump dia kecolongan, saudara. Tapi yang mencetus ini sebelum Donald Trump, yaitu siapa? Obama. Barack Obama. Dialah antikris ini. Dia orang Kristen, bukan? Dia ateis. Bapaknya ateis, mamanya Kristen, tapi akhirnya masuk ateis. Dan dia akhirnya ateis juga. Apa yang terjadi? Walaupun di istananya itu ada ibadah, tapi semuanya itu sia-sia. Wahyu 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5 itu terjadi di akhir zaman. Bukan saja di dunia mana, Indonesia pun terjadi. Tetapi ingat, pekerjaan Tuhan tidak dapat dimusnahkan karena ada Roh Kudus. Pada suatu ketika firman dan Roh Kudus itu diangkat, manusia akan kelaparan. Mereka mencari firman, mereka mencari Alkitab, tidak lagi ada. Karena apa, saudaraku? HP yang saudara pegang itu adalah milik antikris, dan itu bisa dihapus. Alkitab yang ada di sana dihapus semua. Tidak lagi dapat Anda cari dimanapun, tidak ada. Akan kelaparan akan firman Tuhan. Hari ini masih engkau dengar firman, Anda harus bersyukur. Masih ada keselamatan untukmu. Kalau hari ini engkau tidak mau mendengar firman, wahai bagimu. Oleh sebab itu, saudaraku, kenapa sehingga terjadi seperti ini? Seluruh dunia terjadi karena setan tidak mau agar supaya manusia itu dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa selama corona ini Anda dan saya tetap beribadah? Karena ini adalah misi Kristus untuk keselamatan kita. Ada takut dengan corona? Siapa yang takut? Ya, dia akan kena. Tapi yang tidak takut, Tuhan bela dia. Haleluya. Saya 6 kali di tes corona, semuanya 0. Minus. Saudaraku, 6 kali, bukan sedikit. Semuanya minus. Itu bukan corona, bukan. Itu tidak akan menjadi masalah bagi kita, karena ada Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita.
Sebab itu saudaraku yang kekasih, marilah bersama Kristus. Kristus ada dalam hidupmu. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Dia yang bertanggung jawab untuk diri kita. Kenapa kita mesti takut? Kita maju terus sampai Tuhan datang. Ada kemenangan demi kemenangan yang kau akan lihat dan kau akan alami dalam hidupmu. Tuhan bersama denganmu. Tuhan bersama denganmu. Engkau jangan takut dalam hidupmu. Saudaraku yang kekasih, berkat Allah akan melimpah dalam hidupmu. Jika engkau sungguh-sungguh, dengan Tuhan. Orang yang tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, akhirnya lari pontang-panting di sana kemari dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan memelihara mereka. Ada satu orang saja di rumah yang sungguh-sungguh, itu rumah tangga akan diberkati. Tapi semuanya tidak sungguh-sungguh, wahai bagi rumah tangga itu. Sebab itu saudaraku, walaupun janda, walaupun budak, walaupun orang miskin, walaupun orang kaya, ya miskin semiskin apapun, kalau ada Yesus dalam hidup mereka, Yesus ada dalam hati mereka, Yesus ada dalam rumah tangga mereka, semuanya aman. Haleluya. Sebab itu saudaraku, proklamasikan Kristus di dalam hidupmu, maka engkau akan lihat mujizat Allah itu terjadi di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam segala lini kehidupan. Tuhan menyertai engkau. Haleluya.